Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Celah Belajar. Hari ini kita akan belajar beberapa contoh interactive activities yang bisa kita buat dengan menggunakan Google Tools, yaitu Google Slides, Jamboard, dan Google Form. So stick around! Jadi, apa aja sih yang akan kita dapat di video kali ini? Kita akan bicarakan interactive activities menggunakan 3 Google Tools, yaitu Google Slides, Jamboard, dan Google Forms. Dan di setiap Google Tools ini, saya akan memberikan beberapa activities, misalnya board games using dice untuk Google Slides, dan choose your own adventure. Untuk Jamboard ada Board Rush dan Draw It. Sementara untuk Google Form, kita akan membahas mengenai escape room. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan tentang sharing option. Jadi kita bisa ada 2 sharing options, yaitu share link atau email langsung dari Google Tools-nya, atau share dari Google Classroom. Kalau kalian belum terlalu kenal tentang Google Classroom, boleh banget diklik link video kita tentang Google Classroom di atas kanan. Ada 2 option ya, share link atau email dari Google Tools-nya. Biasanya ada di kanan atas sharing option-nya ya. Kalau kita share link, jangan lupa untuk set ke students can edit atau students can view, tergantung dari activity-nya apa. Dan kalau kita share link, itu nanti murid akan muncul di Google Tools-nya sebagai anonymous something. Jadi misalnya anonymous badger, anonymous unicorn gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih si muridnya yang mana. Tapi kalau kita share dari students email, yang bagusnya adalah nanti kita bisa lihat siapa sih yang nulis. Jadi bakal ada icon kecil nama muridnya, dan kita bisa lihat siapa aja yang ada di dalam students yang ada di filenya. Sementara kalau di share from Google Classroom ini sebenarnya lebih gampang karena langsung ada option students can view, students can edit, atau make a copy for each student. Nah, tergantung nih, nanti saya bakal bagi juga interactive activity mana yang mesti students can view, yang mana yang mesti can edit. Untuk interactive activities dan group work biasanya nggak disarankan make a copy for each student karena nanti mereka akan dapat email sendiri-sendiri dan mereka nggak bisa kerja bareng-bareng. Oke, sekarang kita mulai ke yang pertama, yaitu Google Slides. Ini adalah Google Slides. Dan untuk Google Slides saya akan membagikan 2 interactive activities, yaitu Slides with Dice dan Choose Your Own Adventure. Untuk Slides with Dice, disarankan untuk sharing optionnya adalah Students Can Edit. Jadi nanti untuk Slides with Dice ini kita akan pakai untuk board game, dan mereka akan bisa mindahin si icon-iconnya mereka. Kalau cuman Students Can View aja, mereka nggak bisa mindahin iconnya. Oke, untuk Slides with Dice, ini cukup gampang, saya ingin share ke kalian semua, yaitu go to this website, alicecolor.com. Di sana kita bisa mendapatkan Google Slides yang ada dice-nya, built-in jadinya. Jadi kita nggak usah coding lagi. Bentuknya seperti apa, nanti saya akan share. Dan untuk Choose Your Own Adventure, yang ini disarankan agar students can view only. Karena mereka nggak usah mindah-mindahin apa-apa, mereka hanya perlu klik, dan mereka perlu melakukannya di presenter's view. Dan untuk Choose Your Own Adventure, kita akan menggunakan hyperlink tool. Oke, saya akan pindah ke editing mode agar kita bisa belajar bareng-bareng ya. Oke. Nah, jadi untuk Google Slides with Dice, itu dice-nya ada di atas kanan sebelah help. Seperti ini. Salah satu activity yang bisa dipakai adalah board game. Jadi misalnya saya pilih ini board game untuk speaking. Satu slides ini bisa dipakai untuk 3 players. Nah, players ini, makanya students can edit, itu bisa roll si iconnya, ditaruh di mana. Jadi misalnya mereka klik ke dice-nya, bisa milih 2, 3, 4, sampai 5 dice, satu aja misalnya. Nah, ada you roll a 3, jadi mereka pindahin si iconnya ke 3. Jadi dari start, 1, 2, 3. Jadi murid-murid harus cerita tentang your family. Similarly nanti player 2, player 3 sama kayak gitu semua. Nah, jadi butuh untuk share students can edit. Sementara untuk Choose Your Own Adventure, seperti ini ya, kita bisa bikin sendiri atau langsung pakai yang udah jadi, boleh. Kalau saya udah pakai ini yang udah jadi dari New Cutting Edge Upper Intermediate Maze of Terror judulnya, untuk membahas tentang past models.
Nah, jadi kita pasang semua card-nya, jadi satu card itu di satu slides. Dan mesti diingetin ya, card 1 di mana, card 2 di mana, karena nanti kita akan nge-link ke card tersebut. Jadi misalnya gini, do you turn left, card 2, atau turn right, card 3. Jadi kita udah siapin nih, for card 2 click here, for card 3 click here. Nah, untuk card 2 itu ada di slide ke-7. Kita pertama highlight ini, lalu insert link, slides in this presentation, kita go to slides 7. Dan untuk card 3 itu pergi ke slides 8. Jadi insert link, slides in this presentation, dan slide 8. Seperti ini. Apply. Nah, memang nggak bisa diklik kalau di editing view seperti ini. Jadi go to presenters view. Seperti ini. Nah, kita bisa misalnya klik card 2 ya, ingetin di sini ya. Ini card 1, ini card 2, klik. Nah, ke card 2 seperti ini. Untuk card 3 misalnya, ingetin di sini 2, for card 3, ketiga. Jadi seperti itu. Emang agak sedikit ribet di awalnya gitu ya. Tapi kalau udah jadi, emang bakal seru banget untuk murid-murid. Oke, itu adalah Google Slides, interactive activities menggunakan Google Slides. Sekarang kita akan coba untuk Jamboard. Ini adalah tampilan dari Jamboard. Dan untuk Jamboard, sharing option-nya adalah sebaiknya students can edit. Jadi mereka bisa nanti tambah-tambah sticky notes, mereka bisa tambah image misalnya gitu ya. Nah, untuk yang pertama biasanya untuk pertama kali saya tulis ini. Jadi mereka write their names. Dan mereka harus melakukan satu, misalnya insert your favorite cartoon character. Caranya adalah seperti misalnya untuk Ovel senang Mike from Monsters University. Misalnya seperti ini. Nah, nanti ada pilihannya. Jadi select. Nanti saya insert name Ovel. Misalnya seperti ini. Ini cukup seru loh, jadi maksudnya nggak cuma untuk anak-anak saja, untuk orang dewasa juga mereka cukup seru. Dan ini nanti bisa dibahas jadi kenapa senang karakter ini dan lain-lain. Itu jadi untuk pertama kali mereka masuk ke Jamboard. Nah, untuk Jamboard saya akan membagikan 2 interactive activities, yaitu Board Rush dan Draw It. Jadi sebenarnya ini semua itu bisa dipakai untuk subjek apa aja. Tapi memang karena saya dan Mia kebetulan adalah guru bahasa Inggris, jadi kita akan share activities yang dipakai di bahasa Inggris, jadi subjek bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kalian mau untuk matematika atau misalnya untuk PPKN itu boleh banget dan bisa ya. Nah, untuk board rush yang pertama adalah ini. Misalnya gini, answer as quickly as you can. Jadi misalnya write down names of misalnya food. Seperti ini. Jadi mereka nanti akan nulis banyak-banyak names of food di grup mereka sendiri. Jadi grup A pakai yang hijau, mereka nulis misalnya karedok. Seperti ini ya. Save. Nah, nanti jadi banyak-banyak murid-muridnya yang grup A, grup B, grup C misalnya gitu ya. Dan kita bisa reward pakai bintang di sini. Jadi grup A misalnya ada 10, satu bintang itu untuk 10 misalnya. Seperti itu. Itu board rush. Jadi bisa juga misalnya untuk matematika berapakah 2 tambah 2 misalnya gitu ya. Nanti mereka cepat-cepat jawab di grupnya mereka sendiri. Seperti itu. Yang kedua dan yang cukup seru juga adalah Draw It. Draw It ini karena saya adalah guru bahasa Inggris, ini pakai untuk misalnya mengajarkan writing task 1 IELTS tentang line graph. Jadi kita bikin ini seperti ini, ke set sales, number sold, sama years-nya. Nanti saya akan write the description of the chart and the students have to read and draw the graph line. Jadi misalnya seperti ini. Pilih warna yang kuning lagi. Misalnya seperti ini. Ke set sales, terus misalnya seperti ini. Dari description seperti ini, mereka harus menggambarkan
menggambarkan line-nya. Jadi misalnya Cassette sales rose 5 years ago, mereka menggunakan pen di sini. 5 years ago artinya di sini ya. 1 year ago, 2 year ago, 3 year ago, 4 years ago, 5 years ago. Cassette sales rise dramatically 5 years ago and has remained stable ever since. Nah, mereka harus cepet-cepet gambar si trennya seperti ini. Dan seperti biasa, nanti kalau udah benar, misalnya grup A duluan yang benar, kita kasih reward di sini, bisa pakai yang tadi kayak bintang atau misalnya pakai turus, itu bisa banget. Nah, itu adalah hanya 2 interactive activities yang bisa dilakukan di Jamboard. Masih banyak lagi dan kita akan bagi-bagi, tapi nanti di sini sekarang hanya 2 aja, yaitu Board Rush dan Draw It. Oke, sekarang kita akan ke activity terakhir kita hari ini, yaitu membuat interactive activity menggunakan Google Form. Interactive activity-nya adalah escape room. Nah, membuat escape room ini sebenarnya agak berhubungan sama video kemarin yang udah di-share sama Mia tentang Google Tools, yaitu cara membuat answer key menggunakan Google Form. Jadi, pertama kita harus klik di sini, quizzes, dan make this a quiz. Kalau kalian masih belum terlalu tahu tentang answer key, buat answer key, boleh banget klik link di atas kanan untuk video mengenai Google Tools. Oke, sekarang untuk escape room ini, misalnya kita menggunakan short answer, ya. Nah, jangan lupa untuk klik required, jadi murid-murid harus menjawab pertanyaannya, dan jangan lupa juga untuk, ini yang paling penting nih, response validation. Jadi kalau response validation ini maksudnya adalah kalau murid menjawab, nanti akan keluar apakah ini benar atau salah. Hanya kalau benar sajalah mereka bisa pergi ke section berikutnya. Jadi kita klik response validation ini, dan short answer-nya bisa macam-macam. Bisa number, bisa text, length, dan seterusnya. Biasanya sih saya cuma pilih number atau text. Jadi misalnya, ini sebenarnya bisa dipakai untuk subjek apa aja ya, seperti biasanya saya ingatkan. Misalnya number, jadi misalnya untuk matematika bisa ya. Atau text bisa juga untuk subjek lainnya, misalnya PPKN, bahasa Inggris, dan seterusnya. Atau number juga bisa dipakai untuk pelajaran bahasa Inggris, seperti yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Ya, kita misalnya pilih number. Kalau number itu pilihannya bisa greater than or equal to atau less than dan seterusnya. Jadi misalnya saya pilih equal to number 1, 2, 3 misalnya gitu ya. Custom error text-nya karena ini escape room, misalnya kita tulisnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Jadi kalau sampai mereka menjawab 1, 2, 4 misalnya gitu ya, akan keluar tulisan door doesn't open, try again, dan mereka nggak bisa pergi ke section berikutnya. Tapi kalau mereka jawab 1, 2, 3, mereka bisa pergi ke section berikutnya. Cara bikin section berikutnya adalah seperti ini. Kita klik di add section di sini, dan nanti ada pilihannya, after section 1, continue to section berikutnya. Gitu ya. Nah, kita pilih yang ini, agar mereka akan pergi ke section berikutnya. Jadi seperti biasa, tadi juga kayak gini, kita bisa namakan sectionnya dan add question. Nah, jangan lupa klik required, misalnya pilih short answer, dan jangan lupa klik response validation, seperti itu. Nah, ini nanti kita tulis misalnya sekarang teks. Teksnya adalah ini, kalau teks bisa contain atau justru doesn't contain. Misalnya contain text, misalnya seperti ini. Custom error text-nya adalah try again quick, misalnya seperti ini. Gitu ya. Kita akan oke, di sini sudah di save. Jadi seperti itu. Questions-nya bisa kita taruh di sini atau kita bisa taruh di separate files. Seperti ini. Saya buat Harry Potter Escape Room yang terinspirasi dari Hogwarts Escape Room yang dibuat oleh Peters Township Public Library. Saya akan sertakan linknya di bawah, kalau kalian mau lihat-lihat boleh. Jadi seperti ini. Section 1 itu seperti ini, jadi ada perkenalannya dan saya insert image, yaitu a castle. Gitu ya. Nah, nanti section 2-nya adalah the locked door. Ada ceritanya dan murid-murid harus menjawab pertanyaannya di sini. Gitu ya. Pertanyaannya seperti apa? Seperti ini.
Jadi saya udah kasih sebelumnya pertanyaannya. Jadi misalnya mereka harus diskusi nih, yang when we talk about an experience in the general, mereka harus jawab apakah ini 1 atau 2. Gitu ya. Contohnya untuk ini 1, yang ini adalah 4, yang ini adalah 5, dan ini adalah 8. Jadi mereka harus memasukkan 1, 4, 5, 8 ini ke Google Form-nya. Seperti ini ya. Kita coba ya. Jadi kita ke view, ke previewnya, klik ini. Nah nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi per section akan dipisah-pisah. Jadi mereka hanya bisa lihat one section at a time. Jadi misalnya gini, mereka baca dulu, lalu mereka next. Next ini write down the answer to question 1 here. Tadi ingat ya 1, 4, 5, 8 ya. Kalau misalnya kita isinya 1, 4, 5, 7, apa yang terjadi? Next, the door does not open. Try again quick, if not the wall will crush you. Misalnya seperti ini ya. Tapi kalau mereka menjawabnya dengan benar, itu next. Next, you press 1, 4, 5, 8 to keypad dan ternyata doornya open. Berikutnya, ada ceritanya lagi, nanti klik lagi, nanti klik lagi. Mereka harus mengerjakan yang nomor 2, question 2. Question 2 seperti ini. Ini jawabannya adalah 1, 4, dan 2. Oke, kita lihat lagi. Ini adalah 1, misalnya 1, 4, 3. Apa yang terjadi? But nothing happened. Try again. 1, 4, 2 misalnya. Nah, you put 142 coins on the scale. The scale begins to shine. Seperti itu. Jadi nanti terus-terusan ceritanya. Dan itu namanya escape room. Jadi mereka hanya bisa pergi ke soal berikutnya kalau mereka sudah menjawab soal sebelumnya dengan benar. Ini bisa dipakai untuk subjek apa aja. Kebetulan kalau bahasa Inggris ini jadi tentang tenses yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya matematika pun bisa jadi dikasih problemnya seperti apa. Nanti mereka harus jawab sesuai dengan jawabannya. Seperti itu. Itu adalah untuk escape room dari Google Form. Dan jangan lupa untuk nanti share ke muridnya. Seperti ini ya, send atau melalui Google Classroom. Seperti itu. Oke guys, segitu dulu video kita hari ini mengenai interactive activities menggunakan Google Tools. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau komen atau mau share sesuatu, boleh banget tinggalin komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like and subscribe for more great videos. See you!